Selamat siang teman-teman, sobat-sobat Tuan Desa Academy. Alhamdulillah siang ini jam 12 lewat udah sholat duhur ya. Dan barusan saya ngobrol sama Mas Rido dari Medan ya beliau. Cerita ngawur ngalor gitu tentang TikTok affiliate. Tak perhatiin sudah mulai gendeng iklan beliau. Dan tadi ada share dia bikin konten tentang apa ya, tentang pasir, tahu jualan pasir. Cuman saya nggak bener-bener jualan pasir atau gimana, tapi itu laku berapa juta dan dapat komisi 700 ribuan gitu ya. Yang tak tangkap adalah konten-konten ngawur gak jelas tiba-tiba malah menghasilkan GMV gede dan komisi ugal-ugalan. Terus saya perhatiin yang tadinya beliau katanya ya mau ngiklan aja nggak punya duit gitu segala macam, terus ya mungkin ketularan ngajak nyetrum juga ya, efek saya ngawur, cerita ngawur diikutin sama dia, dapat diputar lagi dan efeknya memang sekarang sudah banyak yang produknya yang FYP. Tadi ya teman-teman, beliau seorang tukang bangunan ya, saya nggak tahu bagiannya apa-apa, dia pengamandornya apa sebagai kuli bangunannya saya nggak tahu, cuman beliau di tempat kayak gitulah kerjaannya gitu, yang tadinya katanya nggak pede segala macam, terus saya kompon, udah ngawur aja, orang bikin konten juga nggak ada nonjokin konten video kita, nggak ada yang nonton segala macam, siapa sih yang peduli gitu. Terus sekarang beli, akhirnya saya perhatiin ada yang FYP bor berapa puluh dan terjual terus meteran segala macam, pokoknya berhubungan dengan uh, apa ya, berhubungan dengan alat pertukangan segala macamnya kayak gitu loh. Nah itu kan emang udah daily hidup dia, terus katanya iya mas tapi ini saya wes rasa kakean alasan kalau saya ngomong gitu kan, ngawur hajar aja apa yang ada di depan, gas video burem ngawur gas ya. Dan beneran aja memang ya sebenarnya punya karakter, setiap kita kan punya karakter, dan saya lihat dia juga punya karakter yang mungkin ya karena belum terbiasa aja, yang katanya tadinya ke kamera nggak pede segala macam, wah sekarang rada gendeng ya, semua bikin konten aja, ada yang bahasa Jawa, bahkan sekarang produknya dicampur aduk. Karena kemarin saya cuma udah kalau mau hajar terus itunya awalnya bornya ataupun yang meterannya itu yang udah winning. Sekarang ngawur malah nambah lagi yang winning, ada obat kuat lah. Terus apa lagi macam-macam tadi. Buset nih, dari alat bangunan sampai ke obat kuat, tapi cek juga ada penjualan ya. Dan katanya kemarin merengut gara-garanya sudah dapat GMV Max, tapi gara-gara dapat GMV Max komisinya kan turun. Itu udah wajar kan, memang begitu kan. Dan ini komisinya turun jadi 100-an gitu, padahal dari 20.000 atau berapa, tapi katanya kecil dapatnya. Terus tak bilangin noise toh, rasa merengut, nggak usah bersedih teman-teman gitu. Berapapun hasilnya, syukuri. Ini saya baru cerita lagi, kalau sebelum saya cerita bahwa traffic kita turun, trafficku turun gara-gara GMV Max hilang. Entah dia berhenti ngiklan atau apa. Posisi saya masih top seller, tapi GMV Max turun, ternyata efeknya sampai 70 ribuan view produkku hilang 2 hari ini gitu kan. Nah saya cerita lagi ke dia, nih mas ini, jadi udah nggak peduli, pokoknya dapat GMV Max terus komisimu kecil, lo rasa mumet, rasa stres, bersyukur. Alhamdulillah. Karena apa? Yang didapatkan dari GMV bukan cuma duitnya, tapi trafficnya. Kalau sampean paham, kita paham, dan saya baru jangkrik ternyata ini traffic. Karena apa? Saya iklan gede pun, traffic berat. Untuk mendapatkan 100 ribu, saya nggak dapat malah. Kemarin kalau saya iklan terus ini, kosi saya dapat masih di angka 30 ribuan produk view. Tanpa saya iklan dengan GMV Max, saya bisa tembus 150 ribu, 100 ribu produk view. Nah ini tadi tak hajar juga, karena beliau muncul pikiran negatif. Itu yang memang saya alami sebelum-sebelumnya kayak gitu, pikiran saya negatif aja. Sedih, ngeliatin penjualanku dikit gitu. Enggak, ternyata jangan begitu teman. Jadi ini harus ada ilmu juga, ilmu jalur langit lah, ilmu gendeng, ilmu nekat, terserah bahasanya apa, bahwa berapapun yang kita jalanin, yang kita dapat, kita syukuri. Mau belum closing, alhamdulillah. Sudah closing, alhamdulillah. Kita bingung, alhamdulillah. Kita stres, alhamdulillah. Bersyukur. Nikmatnya akan ditambah. Pokoknya gimana caranya kita belajar terus riang gembira teman-teman. Ini yang coba tak terapin. Dan energinya alhamdulillah nyetrum juga ke beliau. Akhirnya beliau gendeng aja. Pokoknya sekarang mau bajunya buluk, mau bajunya asal nggak PL, ya hajar terus gitu kan. Hajar terus ngonten. Dan ketemu juga
Nah, itulah uniknya TikTok, bahwasanya konten tuh nggak harus yang ruangan yang tersetting rapi, keren, ganteng, gagah, manis, manja grup. Tidak. Mau punya mic, nggak mic, yang penting suaranya kedengeran. Oke, mau kemerosok, nggak apa-apa. Justru kadang itu saja di hook. Dan saya belajar dari teman-teman kayak gini. Kadang saya memperhatikan orang, belum pede, tapi nyatanya sebenarnya dia itu punya kemampuan yang bahkan punya nilai lebih, nilai jual. Nah, kadang-kadang ini, kalau aku dulu pernah baca buku yang namanya The Sleeping Giant gitu. Jadi setiap kita itu ada sleeping giant. Jadi ada yang jiwa besar atau apalah bahasanya di dalam diri kita yang bisa meledak, bisa tumbuh kapanpun pada saat ketemu kliknya kapan. Nah, dengan kita ngawur ngonten segala macam, sebenarnya akan ada titik di mana kita akan mendapatkannya. Cuman kadang kita nggak tahu titiknya. Saya tadi juga barusan nonton YouTube, teman. Agak terenyuh saya ngelihatnya. Ada seseorang yang hidupnya keras dari kecil, dan parahnya lagi dia menikah, bubar sama istrinya, kabur bininya gitu. Terus bininya ini kan lagi hamil. Terus punya anak. Anaknya ini mau dikasih orang lah gitu bahasanya, apalah itu, diadopsikan ke orang tanpa tahu suaminya. Terus bidan yang itu ternyata teman suaminya, terus ngontek, kamu di mana nih? Istrimu ngomong, lah, bung, aku nggak tahu, istriku kabur gitu. Bayangkan, punya anak kabur gitu ya. Memang dia kayak begajulan, penuh tato segala macam. Nah, istrinya nggak betah kayaknya dengan ekonominya, kacau balau segala macam. Terus, tapi dia cerita, terus anaknya diambil. Ya sudah, kalau nggak mau anakmu, nggak apa, tak urus, jangan kasih orang. Diuruslah sampai saat ini. Dan ceritanya dia ikhlas menjalanin, bikin usaha bangkrut, dulu tukang balapan dibacokin orang banyak di sini. Wah, bekas mana-mana. Sekarang yang kalau tak dengerin apa yang diceritakan tadi beliau, ilmu ikhlas. Berapapun, saya bukan untuk nyari duit banyak, yang penting ada, saya syukuri, jalanin gitu. Ceritanya gitu. Dan sekarang apa terjadi, teman? Dia bisa ngejual mobil sampai miliaran, motor miliaran, ratusan juta tadi yang lo saya dengar. Terus punya showroom gede. Dulu saya nggak punya cita-cita seperti ini. Pokoknya berapapun, saya yang penting bisa mangan, bisa makan. Saya ngejualin, nggak berharap saya duit banyak. Bayangin, sudah ada titik pasrah, tapi tetap action. Dan dia riang gembira kalau saya. Oh iya, riang gembira, seneng, happy, ikhlas, jalanin aja. Usah misalkan hari ini jualan laku, nggak laku, tetap dinikmatin. Jualan motor nggak laku, ya tak pakai, katanya gitu. Wah, ini orang penuh tato, tapi bahasanya jadi guru-guru kehidupan. Istimewa. Dan ternyata beliau membesarkan anaknya sendiri tanpa istri. Dan sampai detik ini nggak nikah. Padahal duitnya